ملجأ عليك صلوات الله أبد بالباب يرتجي رسم الأقطاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Al-Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa mina sayyidatina Hawa wa lisairil anbiya wal mursalin wa salihin wal ulama ila amilin wal iyal arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan walidaina wa muallimina wa farallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismus Tsani al-Qaulu fi ijtinabil ma'asi. Di bab yang kedua, bagian yang kedua dari kitab ini membahas tentang bagaimana menjauhi maksiat. Dalam pertemuan kemarin sudah kita sampaikan tentang
hal-hal yang harus dihindari oleh lisan kita. Dan yang sekarang kita lanjutkan, yang ketiga yang harus dihindari oleh lisan kita adalah hifdzul lisan minal ghibah, menjaga lisan dari ghibah. Ghibah itu apa? Al-Ghazali menyampaikan kepada kita, al-ghibah an tadhkura insanan bima yakrahuhu lau sami'ahu. Ghibah adalah menceritakan, menuturkan tentang orang lain, dan ketika orang itu mendengar tidak menyukainya. Itu ghibah. Ghibah, kata Al-Ghazali, asyaddu bin salasina zinatan. Bahaya ghibah itu lebih berat ketimbang 30 zina, 30 kali zina. Jadi orang yang ghibah itu Masya Allah, Masya Allah keburukannya, Masya Allah dosanya, sehingga melebihi 30 kali orang yang berzina. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kita punya keimanan kepada Allah dan hisab pada hari kiamat, berbicara yang baik. Kalau tidak bicara yang baik, maka diamlah, menghindarlah dari majelis-majelis yang di dalamnya ada ghibah. Bahkan di dalam Al-Quran, orang yang ghibah itu diibaratkan seperti makan bangkai orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jadi orang yang ghibah itu disamakan dengan orang yang memakan daging temannya. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh untuk membicarakan orang lain. Sebaliknya, ketika kita tahu kekurangan, aib, kesalahan orang lain, maka kita justru harus merahasiakannya. Ada kalimat fa'in satartahu satarallahu alaika uyubaka wa in fadhahtahu sallallahu alaika. Kalau kamu bisa menjaga, menyimpan rahasia orang lain, maka Allah akan menjaga dan menyimpan rahasia dan aibmu. Tapi jika kamu menunjukkan, membuka aib orang lain, maka Allah juga akan melakukan yang sama atas dirimu. Kita harus senantiasa ingat bahwa Allah mengetahui dengan sangat detail zahir dan batin kita. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Kita harus mulai memperhatikan kebersihan jiwa kita agar tidak muncul kata-kata yang buruk melalui lisan kita.
Hal yang harus dihindari dengan lisan kita yang keempat adalah bertengkar, berdebat, atau mungkin berdiskusi, tapi semangat diskusinya itu untuk bisa mengalahkan orang dalam perdebatan, atau menunjukkan kebodohan orang lain, atau untuk menunjukkan kelemahan dan celah pemahaman orang lain, atau juga untuk dalam rangka mengangkat diri sendiri, kehebatan diri sendiri, kepiawaian dalam ilmu terhadap diri kita sendiri, itu harus kita hindari. Rasulullah SAW dawuh, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakal mira' wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Orang yang meninggalkan berdebat, bertengkar, dan ia menyadari tentang kekurangannya, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di pinggiran surga. Dan orang yang meninggalkan bertikai dengan kata-kata dan ia yakin apa yang disampaikan adalah benar, maka Allah berjanji akan membangunkan rumah di surga yang sangat tinggi. Para santri, wali santri dan pemirsa, yang kelima yang harus dijauhi dari lisan kita adalah menganggap dengan kata-kata kita berusaha untuk menimbulkan opini bahwa diri kita itu adalah orang yang bersih, diri kita adalah orang yang istimewa, diri kita adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Bahkan Allah melarang di dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Nah, jangan kalian menganggap bersih pada diri kamu sendiri. Dia, Allah, lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hindari menganggap baik, menganggap kita lebih dari orang lain. Ini harus sungguh-sungguh dihindari agar tidak melemparkan kita di dalam kehinaan dunia dan akhirat. Yang keenam yang harus dihindari dari lisan kita adalah melaknat, dengan kata-katanya mencela orang lain, mendorong agar orang lain celaka, agar orang lain menjadi hina dan seterusnya. Hati-hati untuk melaknat sesuatu dari apa yang Allah ciptakan, mencela, merendahkan, menganggap tidak bermanfaat terhadap ciptaan Allah, baik itu hewan, makanan, apalagi manusia. Karena hanya Allah saja yang sebenarnya mengetahui yang hakiki dari setiap yang diciptakannya. Mungkin menurut pandangan kita sederhana dan kecil, tapi bisa jadi di dalam kesederhanaan dan kekecilan itu Allah menciptakan, menyimpan sesuatu yang luar biasa, dan yang mengetahui itu hanya Allah semata. Tidak ada seorang pun yang mengetahui secara mutlak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta wala tadumanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala
Jangan kalian melaknat seseorang dari hamba-hamba Allah. Kalau kalian melakukannya, maka kalian akan dituntut di akhirat nanti. Dan sungguh kalian jangan pernah mencela sesuatu. Nabi SAW dawuh, la yadummu ta'amar radi'a qattun bal kana idza ishtaha syai'an akalahu wa illa tarakahu. Jangan mencela, menyebut sesuatu yang kurang pada makanan kita. Sekali-kali jangan. Ketika kalian suka, makanlah. Kalau kalian tidak suka, tinggalkan. Tapi jangan mencela. Yang ketujuh yang harus kita jauhi dari lisan kita adalah mendoakan buruk terhadap ciptaan Allah, terhadap makhluk. Faqfat lisanaka anid du'ai ala hadin min khalqillahi ta'ala. Hindari lisan kita dari mengharap keburukan, berdoa untuk kecelakaan seseorang dari hamba-hamba Allah. Ini adalah sikap yang sangat tercela. Atas dasar apa kita mendoakan buruk terhadap orang lain? Kalau kita anggap orang lain itu buruk akan mencelakakan kita, apakah benar pendapat kita? Karena yang tahu orang lain itu buruk, atau sebaliknya orang lain itu berencana sesuatu yang tidak baik, dan sebaliknya yang mengetahui pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang harus dijauhi dari lisan kita adalah banyak tertawa, menghina dengan tertawa itu, menganggap sepele orang lain. Maka peliharalah lisan kita dari yang pertama, banyak tertawa, karena sebenarnya banyak guyonan itu akan menghilangkan wibawa. Yang kedua, akan menyebabkan keresahan di hati. Dan yang ketiga, akan menyakitkan hati. Dan bisa jadi karena kita mentertawakan orang lain akan menimbulkan pertikaian dan pertengkaran. Para santri, wali santri dan pemirsa, di dalam keterangan wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama, jadilah kalian termasuk orang-orang ketika berjalan dengan sia-sia, maka berjalanlah dengan kemuliaan, dengan baik. Oleh karena itu, kata Al-Ghazali, apa yang sudah kita sampaikan adalah kesimpulan yang harus kita jaga dari lisan kita, agar lisan kita menjadi sumber kebaikan, sumber kearifan, sumber kalimat-kalimat yang terbaik. Kalau kita tidak bisa memastikan untuk bisa menjaga lisan kita, maka ada solusi, kata Al-Ghazali. Yang pertama adalah uzlah, menarik diri dari pergaulan. Yang kedua adalah dengan melanggengkan diam, kecuali dalam keadaan darurat, seperti dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ia meletakkan batu di mulutnya
untuk bisa mencegah dari kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, para santri, bagaimana kita harus menjaga lisan kita ini, harus kita pelajari sungguh-sungguh dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita karena pergaulan yang demikian tidak terkontrol, tidak di bawah kendali kita, maka yang pertama uzlah lebih bagus, yang kedua lebih banyak diam. Demikian vlog kita hari ini, semoga bermanfaat dan saya ucapkan selamat berbuka puasa bersama keluarga. Semoga dengan buka bersama menumbuhkan saling pengertian di antara anggota keluarga, sehingga tercipta kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan lahir dan batin di dalam keluarga kita. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berpuasa besok hari dengan lebih baik. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.